selain menyimpan keindahan alam, Sungai Serayu yang membentang dari dataran tinggi Dieng di Kabupaten Wonosobo hingga pesisir Laut Selatan di Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah juga memberikan penghidupan bagi masyarakat sekitar. Seperti di bagian hilir Sungai Serayu, ratusan warga menggantungkan hidupnya dengan menjadi pencari pasir di dasar Sungai Serayu. Koresponden CNN Indonesia Roby Sofwan Amin bersama dengan fotojurnalis Daniel Yuwantoro mengajak kita melihat lebih dekat dan mencoba menjadi pencari pasir Sungai Serayu. Kalau kita di daerah Cilacap itu kita akan melewati Sungai Serayu. Dan di Sungai Serayu itu terdapat atau kita bisa menyaksikan banyak kapal-kapal ratusan yang mencari pasir. Dan kalau kita lihat pemandangannya cukup menarik. Saya penasaran, ingin melihat dari dekat dan mencoba menjadi pencari pasir di Sungai Serayu. Seperti apa? Ikuti saya. Langsung saja saya ajak Anda ke Desa Wolahar, Kecamatan Adipala, Kabupaten Cilacap, tepatnya di hilir Sungai Serayu. Kita akan banyak menjumpai kapal-kapal bersandar dan pasir dari dasar sungai yang siap untuk dipasarkan. Dari dermaga ini saya langsung saja menuju salah satu kapal untuk melihat dari dekat para pencari pasir yang sedang bekerja di tengah sungai. Ini jadi mereka nyari pasirnya itu pakai kapal seperti ini pakai mesin untuk menggerakkan. Jadi kita akan lihat para pencari pasir di Sungai Serayu. Tidak jauh dari lokasi dermaga, sekitar 500 meter menyusuri Sungai Serayu, saya sudah bisa melihat aktivitas ratusan pencari pasir yang sedang mengambil pasir dari dasar sungai dan ditampung menggunakan perahu di tengah sungai. Ya, kalau kita di Sungai Serayu kita akan melihat seperti ini ya, banyak kapal-kapal yang mereka mencari pasir secara tradisional. Mereka dengan menggunakan jaring sama bambu yang panjang seperti itu untuk mendapatkan pasir dari dasar sungai seperti ini. Nanti saya akan coba ikut proses pencariannya seperti apa itu. Untuk mendapatkan pasir dari dasar Sungai Serayu bukanlah pekerjaan mudah. Para pencari pasir harus menggunakan perahu untuk berada di tengah sungai sekaligus menampung pasir. Sementara untuk dapat mengambil pasir dari dasar sungai menggunakan bambu yang sudah dipasang jaring di bagian ujungnya. Dengan alat bambu panjang ini mereka mencari pasir dengan kedalaman mencapai 5 meter. Tiap perahu biasanya ada 2 orang yang bertugas. Untuk menghasilkan satu perahu pasir dibutuhkan paling tidak 300 hingga 400 kali mengambil pasir dari dasar sungai. Agar perahu tidak bergerak ketika bekerja, lempar jangkar terlebih dahulu. Oh, taruh sini. Lempar aja. Wah. Untuk melihat dari dekat dan mencoba, saya langsung saja menuju salah satu perahu. Saya bertemu dengan Sobirin, seorang pencari pasir warga Desa Wolahar, Kecamatan Adipala, Cilacap. Sobirin yang sudah bekerja belasan tahun kebetulan sedang bekerja sendiri satu perahu sehingga memungkinkan saya untuk mencoba membantu mencari pasir dengan menggunakan bambu dan jaring. Menurut Sobirin biasanya dalam sehari ia bekerja kurang lebih 12 jam dari pagi hingga sore hari. Untuk bisa mendapatkan pasir satu perahu dibutuhkan waktu kurang lebih 3 jam. Dalam sehari biasanya Sobirin mendapatkan 4 perahu. Nah, saya pun mencoba mengambil pasir dari dasar sungai dengan menggunakan bambu yang cukup berat. Ini beratnya kayaknya ada 5 kilo ada kayaknya ini. Hah? 10 kilo kayaknya. Ya, 10 kilo ada ya. Ini jadi bambu sama sesernya. Beratnya 10 kilo ada.
sendiri, belum ada pasirnya loh ya. Proses pengambilan pasir dari dasar Sungai Serayu bukanlah pekerjaan mudah. Mencoba mengambil beberapa kali saja, saya sudah kehabisan tenaga dan kelelahan. Kondisi terik sinar matahari membuat tenaga saya terkuras habis, bahkan sampai lemas. Saya baru 2 apa 3 udah tenaganya udah habis. Ini bambunya yang dipegang bapaknya ini lebih ringan. Kalau yang ini berat saya. Lebih panjang. Jadi bambunya ini lebih panjang, susah. Saya tadi udah nyoba ini perutnya sampai kaku untuk dapetin pasir susah. Untuk mendapatkan kualitas pasir yang bagus, saya juga harus memisahkan antara pasir dengan ladu atau lumpur. Jika pasir bercampur dengan ladu, resikonya pasir yang dikumpulkan tidak laku dijual. Jadi dia masih ada yang bercampur dengan itu. Nah ini seperti ini. Namanya kalau orang sini bilang itu ladu. Dia nggak bisa dipakai. Harus yang kasar seperti ini. Kalau yang ladu nanti dibuang, dipisahkan. Nah ini untuk satu kapal itu bisa 300 sampai 400 ini ngambil, dan cukup berat, susah. Aduh. Dan saat saya kembali mencoba mengambil pasir dari dasar sungai, wah, bisa ditebak hasilnya tidak maksimal. Alih-alih mendapatkan pasir, malah jaringnya terbalik. Alat yang digunakan untuk mengambil pasir terbuat dari satu batang bambu yang di bagian ujung dipasangi besi yang sudah dipipihkan. Kemudian dipasang jaring untuk menampung pasir. Ditampung pakai waring seperti ini. Nah ini beratnya itu, beratnya 5 kilo lebih Pak. Lebih, ini mungkin 10 sampai 15 ya. Jadi untuk ngangkat ininya saja udah sangat berat banget ini. Saya berat banget. Jika beruntung, dalam sehari Sobirin bisa mendapatkan 300.000. Nah, untuk bisa mendapatkan 300.000, Sobirin harus bisa menghasilkan 4 perahu, yang tiap perahunya mendapatkan jasa Rp75.000 dengan waktu kerja sekitar 11 jam. Oh, berarti sehari itu 300-400 kali 4 ya? Iya. Berapa? 4, 8, 1.600. 1.600 caduk ya? Saya kembali mencoba untuk mengangkat pasir dari dasar sungai. Dan hasilnya, baru 1 kali saya sudah kehabisan tenaga. Ini belum sehari menjadi pencari pasir di Serayu, saya kondisinya sudah drop. Saya tadi baru sekitar 1 atau 2 jam, jadi energi yang dikeluarkan terlalu besar banget ya untuk ngambil pasir. Saya salut sama bapak-bapak ini, mereka cukup demi keluarga cukup kuat untuk nyari pasir dari pagi sampai sore hari. Untuk menjaga agar kapal tidak oleng dan tenggelam, sesekali saya atau pekerja pencari pasir ini harus membuang air yang berasal dari pasir yang diambil dari dasar sungai. Selain mengambil dari dasar Sungai Serayu, beberapa warga juga mengambil pasir yang merupakan sedimentasi di muara sungai. Berbeda dengan pasir dari dasar sungai yang relatif lebih kasar, pasir di permukaan lebih halus. Ya, jadi mereka yang mengambil pasir itu tidak hanya dengan menggunakan jaring masuk ke dasar sungai, tapi di daerah sedimentasi Sungai Serayu ini juga pasirnya seperti ini diambil. Ini jadi pasir-pasir ini nanti untuk campuran ya, campuran dari pasir yang ada. Dah, ini terus diangkut ke sana. Selain harus membawa beban berat, tantangan mengambil pasir di muara adalah menaikkan ke kapal yang melewati jembatan sempit seperti ini. Ini pekerjaan yang berat ya, angkutnya dari sana
didorong terus ini masuk jembatan segini sampai ke sini. Ini aduh luar biasa. Ketua Paguyuban Masyarakat Serayu Edi Wahono menjelaskan, dari 60 dipo atau pengepul pasir Sungai Serayu, ada lebih dari 800 hingga 1.000 orang yang bekerja menggantungkan hidup dari mengambil pasir Sungai Serayu. Sungai Serayu ini secara kasat mata terlihat langsung ini sudah mulai bergeser ke arah barat. Jadi sedimentasi banyak menumpuk di sebelah timur. Dan ini membahayakan juga objek vital nasional berupa PLTU Karangkandri S2P. Di bagian akhir saya kemudian masih harus bekerja keras memindahkan pasir dari perahu ke darat. Nah, untuk proses ini diperlukan paling cepat 30 menit karena harus dipindahkan satu persatu menggunakan sekop. Ini masih harus dibongkar lagi ya. Seperti ini. Ini lagi full ini ya, full power, full tenaga. Bekerja menjadi pencari pasir di Sungai Serayu tidak membutuhkan teknik yang sulit, tetapi dibutuhkan ketahanan dan tenaga yang sangat kuat. Udah kelihatan agak ini ya, agak luwes. Ini kalau tekniknya nggak susah, jadi cuma seperti ini nggak susah, gampang. Cuma ketahanannya, tenaganya. Kalau yang nggak biasa, badannya pada sakit semua. Tapi kalau udah yang biasa, sudah terlatih ototnya. Meski berat dan melelahkan, menjadi pencari pasir di Sungai Serayu saat ini menjadi sandaran hidup ratusan warga yang ada di kawasan muara Sungai Serayu. Di sisi lain, keberadaan mereka diklaim membantu mengurangi sedimentasi di muara Sungai Serayu. Roby Sofonamin, Daniel Juantoro, Cilacap, Jawa Tengah.